Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya berada di Telaga Bleder, Kabupaten Magelang, tepatnya ada di wilayah Gerabak. Menikmati apa yang sesungguhnya Tuhan ciptakan dan apa yang sesungguhnya Tuhan peliharakan dari apa yang sudah diciptakan Allah. Bahwa Tuhan menciptakan tentu tidak berhenti pada menciptakan, tetapi Dia tetap memelihara apa yang sudah diciptakannya. Tentu saja termasuk dengan kehidupan kita. Bapak Ibu, pagi menyapa bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Mari sejenak memberikan waktu kita untuk kita bisa berteduh, untuk kita menghayati kebesaran Allah atas kehidupan kita dengan segala berkat-berkat-Nya melalui kebenaran firman Tuhan. Kita awali dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Menikmati alam ini sungguh menyadarkan kepada kami bahwa Allah begitu luar biasa dengan ciptaan-ciptaan yang sungguh baik, bahkan teramat baik. Ciptaan yang tidak sekedar diciptakan, tetapi Engkau terus memberikan perhatian, Engkau terus memberikan pemeliharaanmu. Kami hayati itu di dalam kehidupan kami juga ya Allah. Dan pagi hari ini kami hendak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami bisa mengerti dan menghayatinya, dan ini akan menjadi suluh pelita untuk perjalanan kehidupan kami. Kami siap mendengarkan, Roh Kudus menolong kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, Mazmur 139 yang pagi hari ini akan kita hayati bersama. Mari kita membuka dari Mazmur 139. Mazmur 139 di ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku berseru kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, biarlah kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia ketika kita bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah bertanya dalam diri, di batin gitu ya, mengapa sih saya harus ada di dalam dunia ini? Mengapa saya harus ada di dalam dunia ini? Saudara, saat situasi kondisi yang terjadi berjalan tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan, lalu terasa sangat letih dan kemudian menjadikan kita kecewa. Hidup yang kita jalani itu ampang, kosong, tidak ada apa-apanya. Lalu di sanalah kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu yang terjadi, untuk apa sebetulnya aku hidup? Untuk apa sebetulnya aku ada? Mungkin juga gitu ya, saya tidak tahu, pernahkah muncul menyesal bahwa ternyata saya ada di dunia ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur bacaan kita sangat jelas memberikan jawaban kepada kita bahwa kita ada
itu bukan secara kebetulan. Bahwa sebelum kita dikandung oleh orang tua kita, oleh ibu kita telah dikandung dalam pikiran Tuhan. Kita hidup karena memang Tuhan berkehendak untuk menciptakan kita. Bahkan dikatakan di sana, engkaulah yang menenun buah pinggangku. Ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, menenun itu bukan perkara yang mudah. Bisa jadi waktunya lama dan itu membutuhkan ketelitian. Harus betul-betul detail, harus betul-betul teliti. Jadi tidak mudah. Itulah yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menenun kehidupan kita, menenun diri kita sedemikian rupa. Dan Tuhan pasti sangat detail. Tuhan pasti sangat-sangat teliti. Sehingga kita boleh melihat diri kita sebagaimana kita ada saat ini dengan keunikan kita pribadi-pribadi. Berapa jumlah orang di dunia ini? Dan tidak ada satupun gitu ya. Kok satu, dua yang kembar, kan nggak ada. Kembar identik lah kita mengatakan begitu. Pasti ada satu, dua hal di dalam dirinya yang berbeda. Jadi sedemikian detailnya Tuhan itu menenun diri kita. Sehingga ya kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak kebetulan ada. Tidak mak bedunduk, tidak ujuk-ujuk, enggak. Kita diciptakan dengan luar biasa. Dan hal yang mengejutkan juga adalah Tuhan itu memutuskan bagaimana kita dilahirkan. Saudara, tentu terlepas dari kondisi-kondisi kelahiran kita. Terlepas dari siapakah orang tua kita. Tuhan itu punya rencana ketika Ia menciptakan kita. Tidak peduli orang tuamu jahat, orang tuamu baik, orang tuamu cuek. Saudara, Tuhan tahu benar bahwa kedua orang tua kita itu memiliki kombinasi genetik yang tepat untuk kemudian menciptakan seorang kita yang sesungguhnya ada di dalam pikiran Tuhan. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Kalau toh ada dikatakan banyak anak yang terlahir tidak direncanakan orang tuanya, tapi saudara, bahwa mereka ada direncanakan oleh Tuhan. Maksud dan tujuan Tuhan sesungguhnya memperhitungkan juga apa yang namanya kesalahan manusia, apa yang namanya dosa. Dan Tuhan tidak pernah melakukan apapun ciptaan-ciptaannya itu secara tidak sengaja. Nggak sengaja kok ternyata ada tumbuhan. Nggak sengaja terciptalah kita. Tidak, saudara. Bahwa Ia, Allah, mempunyai alasan untuk semua yang diciptakannya. Begitu juga dengan kita. Setiap kita, setiap orang itu dirancang dengan sebuah maksud dan tujuan dalam pikiran Allah. Saudara, Tuhan menciptakan kita untuk satu alasan. Dia memutuskan kapan kita dilahirkan dan berapa lama kita akan hidup. Di catatan kita, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Tidak ada satu hal pun di dalam hidup kita ini yang terjadi secara kebetulan. Semuanya adalah untuk sebuah maksud dan tujuan. Itu sebabnya saudara,
menerima kehidupan. Menerima kehidupan kita masing-masing berarti kita menerima kenyataan bahwa tidak ada hal sekecil apapun terjadi karena sebuah kebetulan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah mengasihi kita secara pribadi. Dan Dia begitu mengasihi kita sehingga tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan kita yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Jadi, Dia mengasihi kita, entah kita merasa layak untuk dikasihi atau tidak. Apapun kondisi kita, bahkan jika kita pun gitu ya, mohon maaf, penyandang disabilitas, tapi Dia punya maksud dan tujuan. Dia mengasihi kita dengan luar biasa. Saudara, saya adalah anak-anak Tuhan. Terlepas seberapa dalam kita bisa merasakan itu. Saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua sungguh dicintai. Bahkan lebih dari ciptaan yang lainnya. Jadi saudara, kalau kita bertanya, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya terlahir? Saudara, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Allah menciptakan dengan luar biasa, dengan satu alasan. Apapun yang terjadi yang mungkin bisa membuat kita menyesal, saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa. Dia mengasihi kita. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Selamat menghayati cinta yang dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih karena kami begitu dicintai oleh Allah. Kami diciptakan untuk maksud dan tujuan yang sudah Engkau tetapkan. Biarlah kami bisa mengerti semuanya itu, kami bisa menghayatinya, sehingga kami tetap dimampukan untuk melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar. Biarlah kami juga bisa untuk mengasihi Allah di dalam kehidupan kami. Kami melanjutkan perjalanan kami, tetap tidak ada satupun yang kebetulan. Allah memelihara kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin.